dengan niat semata-mata karena Allah. Memperoleh tambahan pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang akhlak dalam perjalanan atau disebut dengan safar. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat subscribe and comment di bawah ini. Alhamdulillah, pada kali ini pada masa sekolah PJJ atau daring, kelompok kami akan memenuhi salah satu tugas pelajaran akidah akhlak, yaitu mempresentasikan materi dalam bentuk video kreatif. Dalam materi akhlak dalam perjalanan atau safar ini, ada poin-poin penting. Yang pertama ada pengertian akhlak dalam perjalanan, yang kedua ada akhlak dalam perjalanan, dan yang ketiga ada hikmah akhlak dalam perjalanan. Saya sendiri akan menjelaskan pengertian akhlak dalam perjalanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perjalanan diartikan perihal cara dan gerakan, yakni berjalan atau bepergian dari suatu tempat menuju ke suatu tempat dengan suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan adalah aktivitas seseorang meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang dapat mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud dan suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, bepergian dinamakan safar, yakni menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan disebut safar, sedangkan orang yang melakukan perjalanan disebut musafir. Misalkan saya dari Bumbulang akan melakukan perjalanan ke kota Garut. Saya disebut musafir, sedangkan perjalanan tersebut disebut safar. Dalam istilah fikih, safar adalah meninggalkan kampung halaman dengan tujuan tertentu dengan jarak tertentu yang dapat membolehkan seseorang bepergian untuk mengqashar sholat dan menjamal sholatnya. Pada zaman Rasulullah SAW, melakukan perjalanan telah menjadi tradisi masyarakat Arab. Dalam Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-4 yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Dari terjemahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah telah mengabadikan seseorang yang suka melakukan perjalanan pada musim tertentu untuk berbagai hal, untuk berbagai keperluan mereka. Selanjutnya akan ada akhlak dalam perjalanan akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dalam perjalanan, sebagaimana Islam mengajarkan adab dalam melakukan perjalanan, yaitu 1. Pastikan perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. 2. Mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Hadis riwayat Tabrani. Jadi sebaiknya kita dalam melakukan sesuatu kita harus niat semata-mata karena Allah, karena kita itu butuh kebarokahan, kasih sayangnya dari Allah. Dan sebelum berpergian kita harus berdoa kepadanya supaya kita selamat sampai tujuan. Yang selanjutnya yaitu ketika kita keluar rumah hendaknya kita membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali pada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud Hakim. Dan poin yang keempat yaitu ketika kita menaiki motor atau kendaraan hendaknya kita membaca Bismillah
Allah yang memudahkan ini bagi kami, padahal kami tidak sanggup untuk mengendalikannya. Dan sungguh kami akan kembali kepada Roh kami. Poin ke-6, ketika kita sudah sampai tujuan, kita harus membaca doa ini. Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Artinya, ya Allah, turunkan kami di tempat yang penuh berkah dan Engkau sebaik-baiknya pemberi. Poin ketujuh dari akhlak dalam perjalanan adalah boleh menjamak sholat atau mengkhosor dalam perjalanan pada 2 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Al-ayah Surahul Adin. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW keluar dari Madinah ke Mekah, dan kemudian beliau mengerjakan sholat 4 rakaat dengan 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Kemudian beliau kerjakan sholat zuhur dan sholat asar secara jamak, sholat maghrib dan sholat isya secara jamak. Muttafaqun alaih. Poin terakhir dari akhlak dalam perjalanan adalah gunakan waktu dalam perjalanan dengan zikir. Pengertian hikmah adalah segala perbuatan yang bisa memberikan kita pembelajaran, baik dari mendekati hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Dalam kamus KBBI, hikmah adalah kebijaksanaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita mengharapkan hikmah darinya. Nah, dari hikmah tersebut itu berkaitan dengan keseharian kita. Contoh, hikmah dalam melakukan perjalanan. Nah, sebaiknya ya kita ketika mau melakukan perjalanan, kita harus memikirkannya dulu secara matang atas apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan tersebut dan apa yang harus kita lakukan secara terlebih dahulu dalam ingin melakukan perjalanan, baik dari niatnya karena ingin beribadah kepada Allah. Nah, dan apabila kita ingin melakukan safar dan rihlah, kita harus menyiapkannya secara baik dari peralatan secara rinci dan memikirkannya secara matang dan baik-baik. Nah, kalau kita tidak disertai dengan niat yang baik, maka di sanalah ada luang bagi setan untuk menghasut kita, untuk menghasut kita dalam perjalanan tersebut tidak baik. Nah, di sanalah perjalanan kita menjadi sia-sia karena hasutan setan dan karena ulah kita sendiri karena tidak niat dengan baik. Nah, dalam perjalanan tersebut kita harus disertai dengan niat yang baik. Nah, untuk semuanya, kalau ingin melakukan perjalanan yang baik, kita harus disertai dengan niat yang benar dan karena ingin beribadah kepada Allah. Nah, dalam poin-poin hikmah itu akan disampaikan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Safar memiliki beberapa hikmah, antara lain yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu. Dalam poin keempat, dalam melakukan perjalanan kita bisa mengetahui tentang adab kesopanan suatu permukiman di suatu tempat oleh perjalanan yang kita tempuh. Nah, dan yang kelima adalah kita bisa menambahkan wawasan dan bahkan bisa menambahkan teman dari safar itu tersebut. Sekian dari saya.
berkah dalam segala urusanku. Amin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada dia dan kekuatan kecuali kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.